Halo teman-teman semua, di video kali ini saya akan menyampaikan beberapa informasi mengenai proses atma obat dalam tubuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Anggreni Pamela Avelanosa, mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Setiabudi Surakarta. Baik, kita langsung saja ke pembahasan. Farmakologi adalah istilah yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu farmakos, yang memiliki arti obat, dan logos yang artinya ilmu. Jadi, secara umum, farmakologi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang obat dan cara kerjanya pada sistem biologis. Sedangkan toksikologi itu sendiri berarti ilmu yang mempelajari efek bahaya atau efek toksik yang dapat ditimbulkan oleh bahan kimia atau zat pada manusia, hewan, dan lingkungan. Ada beberapa metode pemberian obat, di antaranya yang pertama oral, diminum melalui mulut dan dicerna melalui sistem pencernaan. Yang kedua, intravena. Obat disuntikan langsung ke dalam pembuluh darah dan memberikan efek yang cepat. Istilah intravena berarti menuju ke dalam pembuluh darah. Penggunaan suntikan secara intravena sering digunakan karena dapat memberikan dosis obat yang besar dan cepat. Misalnya, dalam beberapa situasi, seseorang harus menerima obat dengan sangat cepat, seperti ketika mengalami serangan jantung, stroke, atau keracunan. Yang ketiga, intramuskular. Obat disuntikan ke dalam otot biasanya sering digunakan untuk obat yang diserap paling cepat. Yang keempat, subkutan. Obat yang disuntikan di bawah kulit digunakan untuk obat dengan penyerapan yang lebih lambat. Injeksi subkutan bertujuan untuk mengirimkan cairan ke jaringan antara kulit dan otot. Yang kelima, intradermal. Obat disuntikan ke lapisan atas kulit dan sering digunakan untuk tes alergi. Dan yang terakhir adalah topikal. Obat dioleskan langsung pada kulit atau membran mukosa seperti krim, salep, atau tetes mata. Pengetahuan tentang atme membantu dalam perancangan obat, dosis yang tepat, dan pemahaman potensi efek samping serta interaksi obat. Nah, interaksi obat sendiri merupakan efek suatu obat akibat adanya obat lain yang diberikan bersamaan atau terpisah. Akibatnya, obat berinteraksi sehingga efektivitas atau toksisitas obat berubah. Farmakologi sangat berhubungan erat dengan konsep atme. Atme merupakan singkatan dari absorpsi atau penyerapan, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Atme sendiri adalah proses obat yang masuk ke dalam tubuh sehingga menemukan reaksi atau efek. Yang pertama, absorpsi atau penyerapan. Proses penyerapan obat atau zat aktif agar bisa masuk ke sirkulasi sistemik. Agar suatu senyawa obat dapat mencapai jaringan tubuh tertentu, biasanya senyawa tersebut harus dibawa ke aliran darah terlebih dahulu melalui permukaan lendir atau mukus seperti saluran pencernaan atau penyerapan usus sebelum diambil oleh sel target. Yang kedua, distribusi. Setelah masuk ke dalam sirkulasi sistemik, obat akan didistribusikan atau disebar ke seluruh tubuh. Yang ketiga adalah metabolisme. Senyawa obat mulai dipecah segera setelah masuk tubuh. Sebagian besar metabolisme obat molekul kecil dilakukan di organ hati oleh enzim redoks dan bertujuan untuk mengubah suatu senyawa obat menjadi hidrofilik sehingga lebih mudah dikeluarkan dari dalam tubuh. Ketika metabolisme terjadi, senyawa awal atau induk diubah menjadi senyawa baru yang disebut metabolit. Dan yang terakhir adalah ekskresi. Senyawa obat dan metabolitnya perlu dikeluarkan dari tubuh melalui proses ekskresi, biasanya melalui ginjal atau urin atau di dalam feses. Jika ekskresi tidak berjalan normal, maka akumulasi zat asing dapat mempengaruhi metabolisme dalam tubuh. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.